tempat ini terpencil dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bapak, Ibu, orang-orang muda, adik-adik, dan secara khusus Putri Sakristi dan Putra Altar yang sudah melaksanakan kepengurusannya dan yang akan dilantik menjadi pengurus baru. Sebelum kita mencoba mencerna sabda Tuhan ini, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Putri Sakristi, Putra Altar, juga kepada orang tua dari Putri Sakristi dan Putra Altar, kepada para pendamping. Seandainya seluruh anggota Putra Altar dan Putri Sakristi ikut di dalam Ekaristi ini, saya kira sudah hampir setengah gereja ini ya. Itu adalah sebuah wajah gereja jemaat kita yang menampilkan keluhuran Allah dan cara Allah bekerja di tengah-tengah kita. Lewat para Putri Sakristi, Putra Altar, para pendamping, orang tua, dan tentu lingkungan-lingkungan. Disitulah sebetulnya semangat pelayanan itu ditumbuhkan dan terus berkembang. Maka dalam terang bagaimana Allah menggerakkan kita, menggerakkan para Putri Sakristi, Putra Altar, dan para pendamping, kita melihat, merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam jemaat kita. Maka juga terima kasih kepada para ketua lingkungan, warga lingkungan yang menjadi ruang tumbuh pula bagi para Putra Altar dan Putri Sakristi selain mereka menjalankan pelayanan-pelayanan di gereja. Dalam terang itulah kita bisa memahami apa artinya sabda-sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci yang kita dengarkan hari ini. Ketika para murid mengatakan tempat ini terpencil dan hari sudah malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Adalah sebuah potret dari frustrasi, sadar ketidakmampuan mereka untuk melayani begitu banyak orang. Mereka punya tanggung jawab, tapi rasanya tidak mungkin untuk memberi makan begitu banyak orang. Maka cara yang paling mungkin adalah, ya sudah, setiap orang suruh menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Itu juga sering terjadi dengan kita di tempat-tempat pelayanan. Ketika kita merasa terbatas, ketika kita merasa tidak mampu lagi atau merasa terlalu direpotkan, akan muncul pikiran, sudahlah mereka biar ngurusi sendiri-sendiri, bertanggung jawab sendiri-sendiri, kan sudah besar. Salah satu potret godaan yang muncul dari keterbatasan kita. Tetapi justru ketika para murid merasa berhadapan dengan keterbatasan itu, Tuhan memberikan dorongan yang hebat. Tidak perlu mereka pergi. Sangat jelas. Kamu harus memberi mereka makan. Panggilan pelayanan selalu akan disertai dengan tuntutan.
Dan kadang-kadang kita enggak enak ya. Udah pelayanan dituntut macam-macam. Ya. Entah jadi prodiakon, jadi putra altar, putri sakristi, anggota kur, seksi, maupun ketua lingkungan, prodiakon, apa sajalah. Dalam pelayanan itu selalu ada tuntutan untuk lebih dari sekedar membuat kegiatan. Maka kamu harus memberi mereka makan. Dan itu akan dijawab dengan menegaskan kembali kami terbatas. Pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Tidak mungkin untuk membantu sekian banyak orang. Perhitungannya angka. Kita sering akan mengeluh, tidak mungkin. Kami enggak punya. Tapi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik dan secara khusus para putra altar dan putri sakristi, serta para pelayan-pelayanan gereja. Ada yang begitu indah bagaimana sebuah pelayanan dan hati itu menjadi bertumbuh. Kita mulai dengan apa yang dilihat oleh Yesus. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kita mulai dari sini dulu. Dengan kemampuan mendengar, melihat, dengan kemampuan panca indera kita, lalu itu kita relakan untuk menyentuh lubuk hati kita. Dan ketika hati itu tergerak, maka akan ada kreativitas untuk melaksanakan sesuatu. Hanya orang yang penuh cinta yang akan bisa menumbuhkan kreativitasnya tak terbatas. Yang cintanya kurang, biasanya kreativitasnya juga rendah. Mulai dengan hati yang tergerak. Nah, sekarang peristiwa kecil-kecil yang sangat indah, yang sangat baik untuk kita cerna. Kalau 5 roti dan 2 ekor ikan itu dianggap tidak cukup oleh para murid, bagaimana itu bisa terjadi sebuah mukjizat besar? Mari kita lihat mukjizat itu terjadi bagaimana. Mukjizat itu dimulai dengan bawalah kemari kepadaku 5 roti dan 2 ikan itu. Bawalah kemari. Kemari itu kemana? Ke tangan Yesus. Ingat baik-baik. Kemari ini adalah artinya ke tangan Yesus. Yang ada di tengah-tengah keterbatasan itu yang kita anggap tidak akan mungkin itu. Oke, enggak apa-apa. Bawalah itu ke tangan Yesus. Lalu setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, Yesus connect, bahasa Jawa sekarang itu ya, menghubungkan dirinya dengan Bapa. Dengan Yesus menghubungkan dirinya dengan Bapa, berdoa dan memberkati, memecah-mecahkan roti itu. Dalam keterhubungan Yesus dengan Bapa, dengan roti dan ikan di tangannya, dengan doa dan berkatnya, maka 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan. Dan disinilah terjadi mukjizat.
Bukan karena orang solider, yaitu baik. Tetapi pertama-tama itu terjadi karena ada di tangan Yesus. Dan karena Yesus terhubung dengan Allah Bapanya, dan karena doa dan berkat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, para pelayan gereja dan secara khusus putra altar dan putri sakristi. Kita bisa mengeluh, aku tidak bisa, aku terbatas dengan kemampuanku untuk melayani gereja. Oke, tidak apa-apa. Tetapi mari kita bawa yang kita punya. Hati ingin melayani, niat baik kita. Kemampuan-kemampuan yang ada pada kita. Tidak sebagai harus aku jalankan sendiri, tetapi diserahkan, diletakkan di tangan Yesus. Dan relakanlah Yesus yang memberkati. Relakanlah Yesus yang memecahkan. Relakanlah Yesus yang menjalankan. Maka seluruh pelayanan-pelayanan kita dalam gereja akan penuh makna karena menjadi saluran berkat Tuhan itu kepada siapapun yang kita layani. Pelayanan para putri sakristi, putra altar, Bapak Ibu prodiakon, semua pelayanan-pelayanan gereja, ketika kita letakkan di tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memecahkannya. Kita membagikannya. Lalu kegembiraan itu akan menjadi kegembiraan kita bersama.